Tapi melihat bahwa Mas Anies di sini kehabisan amunisi, maka satu-satunya cara agar koalisi perubahan ini masih tetap terdengar, Mas Anies tetap diperhitungkan adalah dengan melancarkan serangan isu yang diamplifikasi oleh media besar-besar Metro TV dan juga kanal-kanal pendukungnya. Yang tujuannya sebenarnya tidak ingin membuat masyarakat percaya, karena dengan approval rate yang begitu tinggi, sepertinya apa yang disampaikan ini hanya akan menimbulkan keriuhan saja. Dan sebenarnya itu yang diinginkan dilakukan. Butuhkan, jadi kita lihat ini sebenarnya adalah sebuah dansa dan akrobat politik yang sangat cantik yang dilakukan oleh pihak Partai Demokrat diwakili oleh proksi si Profesor Denny Indrayana ini tadi untuk melakukan sebuah publicity stunt agar masyarakat ini berfokus kepada statementnya ini tadi. Apakah hal tersebut betul ataukah hal tersebut nanti akan terbukti salah, bisa dilakukan atau tidak, menjadi tidak penting karena apa yang diinginkan saat ini sudah didapatkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jagat persilatan politik Indonesia ini sedang digegerkan oleh pernyataan-pernyataan dari Profesor Denny Indrayana. Betul sekali. Ini Denny yang lain selain Sumargo, selain Cagur, dan ini beliau ini menggegerkan karena beberapa kali melakukan banyak statement yang membuat orang-orang ini mempertanyakan apakah mungkin hal tersebut bisa dilakukan. Nah, coba kita akan lihat apakah yang beliau sampaikan ini akan benar-benar terjadi atau bisa dilakukan. Termasuk salah satunya adalah pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden RI Joko Widodo. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kartu The Hierophant. Seakan-akan dia ini berbicara menggunakan corong suara yang kencang dan memworo-worokan banyak hal. Kegaduhan pertama yang muncul adalah karena pernyataannya yang dianggap sebagai pembocoran dari rahasia negara, yaitu keputusan MK yang katanya akan memenangkan merekayasa pemilu ini nanti akan dilakukan menjadi proporsional tertutup. Ini jelas sontak menimbulkan kericuhan di mana-mana. Nah, permasalahannya dia itu nggak ada di Indonesia tapi di Melbourne sana. Jadi ini tidak bisa dimintai secara langsung, di interview hanya beberapa via Zoom. Itu pun sering ya dilakukan di kanal-kanal yang memang jelas berpihak kepadanya, terutama di kanal Metro TV. Dan ini sebenarnya hanyalah pembuka, karena setelah itu beliau pun juga mengatakan beberapa hal yang kalau saya catat di sini itu mengatakan dia mengirimkan surat kepada mantan presiden di sini Bu Megawati, yang isinya meminta Bu Megawati sebagai pemilik partai terbesar yang saat ini memiliki tiket tunggal pencalonan presiden untuk, saya juga nggak ngerti ini kenapa kok Bu Mega, untuk bisa mungkin menyarankan kepada Pak Joko Widodo agar sebagai petugas partai bisa berlaku lebih adil mungkin ya. Itu ya yang saya nggak terlalu mengikuti, tapi ini sebenarnya sudah sesuatu yang kalau boleh dibilang ajaib kenapa dia harus bersurat kepada Bu Megawati. Dan yang terakhir adalah usulan tentang impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini tadi, yang walaupun itu terlihat mustahil tapi mungkin saja dilakukan mengutip apa yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Nah, semua orang terus kemudian bertanya-tanya kenapa ini semua dimunculkan secara bertubi-tubi, walaupun dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah mungkin saja reaksi dari hal-hal yang kemarin itu ditakutkan akan bisa timbul. Tetapi dia tidak pernah mengatakan sumbernya secara langsung. Sehingga apapun yang dikatakan ini sifatnya masih ketakutan yang mungkin saja bisa terjadi. Mungkin yang terakhir yang dianggap ya Pak Jokowi di sini sudah melebihi wewenangnya dan dianggap perlu untuk dimakzulkan atau diturunkan dari jabatannya. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah upaya yang memang diduga ini memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah publicity stunt atau sebuah aksi publik untuk menimbulkan ya keriuhan agar semua orang memang mengarahkan perhatiannya ke apa yang disampaikan ini tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan ini bisa leluasa dia sampaikan karena saat ini dia berada jauh dari Indonesia. Dia berada di Melbourne sehingga tidak bisa dikonfirmasi secara langsung, tidak bisa didatangi oleh aparat penegak hukum juga. Dan semuanya ini dilakukan juga kalau saya kira itu sangat seperti terencana dan dikeluarkannya pun ini nggak berbarengan. Seakan-akan saat satu isu di sini sudah mulai mereda, dimunculkan isu yang berikutnya. Mulai mereda, dimunculkan isu yang berikutnya. Dan ini sepertinya akan berseri. Dan ini leluasa dilakukan karena beliau ini berada di luar negeri. Jadi ini mirip si Bima melancarkan protes tapi dianya aman-aman aja. Dan mungkin ini adalah strategi juga yang beliau lakukan karena alasannya dia masih harus mengajar di sana.
Cuman dia bisa memberikan apapun ini melalui kanal yang tadi itu, karena kanal-kanal ini memang ada banyak dan nanti kita akan bahas. Ini semua dilakukan sebenarnya adalah sebuah strategi yang memang pack small play big, karena ya kita tahu bahwa amunisi untuk melakukan kampanye itu tidak kecil. Nah, ini juga akan kita bahas nanti, tapi ini adalah sebuah upaya karena saat ini dia yang memang ada di pihaknya Partai Demokrat ya, walaupun ada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan Indonesia, tapi semua yang dilancarkan ini sejalan dengan kegamangan Partai Demokrat yang saat ini mungkin harus memilih jika ternyata AHY tidak akan diposisikan menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Anies Baswedan. Dan jika memang itu tidak terjadi, maka sepertinya keuntungan yang didapatkan akan kecil dan sangat mungkin Partai Demokrat ini akan menyeberang ke koalisi yang lainnya. Tapi melihat bahwa Mas Anies di sini kehabisan amunisi, maka satu-satunya cara agar koalisi perubahan ini masih tetap terdengar, Mas Anies tetap diperhitungkan adalah dengan melancarkan serangan isu yang diamplifikasi oleh media besar sebesar Metro TV dan juga kanal-kanal pendukungnya, yang tujuannya sebenarnya tidak ingin membuat masyarakat percaya, karena dengan approval rate yang begitu tinggi, sepertinya apa yang disampaikan ini hanya akan menimbulkan keriuhan saja. Dan sebenarnya itu yang diinginkan untuk dilakukan. Kita tahu bahwa Mas Ganjar ini memang masih moncer, dan dia pun di hari Sabtu dan Minggu saat tidak bertugas melakukan kampanyenya secara walaupun terselubung ini itu ada di banyak tempat. Nah, Prabowo Subianto pun demikian juga. Terakhir, masyarakat Indonesia dibuat ingat lagi, tepat tegas ya, Bapak Prabowo ini saat beliau menyarankan untuk diadakannya gencatan senjata dan diadakannya jajak pendapat di Ukraina sebagai sebuah upaya perdamaian untuk mengakhiri perang yang berlarut dan tak kunjung tiba akhirnya ini tadi. Nah, melihat bahwa dua pesaingnya ini yang masih berkiprah, Mas Ganjar yang masih gubernur terus kemudian berkampanye di Sabtu dan Minggu dengan berlari-lari dan sarapan di kota-kota lain, Pak Prabowo pun bisa melakukan itu. Mas Anies yang kebetulan sudah pensiun ini dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, tentu saja membutuhkan corong atau sebuah awareness yang harus ditampilkan agar exposure-nya bisa meningkat. Dan ini adalah sebuah cara yang pack small, play big, dan ini terlihat dari bagaimana ini Bang Denny, Mas Denny Indrayana ini, atau Kang Denny ya, saya nggak tahu nih sukunya apa beliau ini, kalau Indrayana mungkin Sunda ya, yang setiap kali diminta Zoom atau melakukan video call, itu selalu ada iklannya ini, Biro Jasa Hukum Konsultan Hukumnya, Integrity. Ini menunjukkan mungkin ya sudah nggak apa-apa melakukan ini semua, tapi in return dia bisa beriklan di situ, dugaan saya. Walaupun apa yang disampaikan sebenarnya secara hukum itu benar dan bisa dilakukan, tetapi mustahil dilakukan saat ini karena DPR dan MPR ini masih sejalan dengan Presiden. Sehingga akan sulit melakukan impeachment atau memakzulkan Presiden Jokowi. Secara yang harus melakukannya ini adalah MPR dan DPR. Tapi walaupun ini tetap bisa dilakukan, tujuannya bukan itu. Karena hal tersebut juga tidak akan terjadi. Kegaduhan dan keriuhan ini yang dimaksudkan dan sebenarnya dia sudah mencapai tujuannya. Dengan ini orang akan ingat, dan orang-orang yang mendukung Koalisi Perubahan untuk Indonesia Bersatu ini merasa bahwa oh, dukungan saya ini sedang beraksi loh. Mereka tidak tinggal diam dan melakukan tindakan yang mereka inginkan. Lalu apakah yang dilakukan ini tidak etis atau tidak baik? Kalau menurut saya apapun itu sangat mungkin untuk dilakukan dalam politik yang memang cenderung cair. Selama memang dalam etika, komunikasi, kesopanan dalam berpolitik ini masih tetap dilakukan. Dan saya pikir tidak ada serangan secara pribadi, semuanya masih di koridor yang dibutuhkan. Jadi kita lihat ini sebenarnya adalah sebuah dansa dan akrobat politik yang sangat cantik yang dilakukan oleh pihak Partai Demokrat diwakili oleh proksi si Profesor Denny Indrayana ini tadi untuk melakukan sebuah publicity stunt agar masyarakat ini berfokus kepada statementnya ini tadi. Apakah hal tersebut betul ataukah hal tersebut nanti akan terbukti salah, bisa dilakukan atau tidak, menjadi tidak penting karena apa yang diinginkan saat ini sudah didapatkan. Yang sangat disayangkan di sini adalah kalau dilakukan di kanal YouTube itu it's okay. Saya mengikuti juga kanal YouTube dari Hersubeno Point dan juga Bang Refli Harun, dan sering banget beliau ini di quotes di sana, itu nggak apa-apa. Tapi sayangnya hal tersebut disampaikan, diliput oleh sebuah berita yang terlihat netral, padahal tendensinya ini sangat erat dan pekat, yaitu Metro TV, yang kebetulan memang dimiliki oleh Pak Surya Paloh. Dan sebenarnya it's okay kalau tidak memakai kanal penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah. Dan itu sebenarnya kanal yang umum, sehingga kalau penyiaran itu saya pikir apakah
boleh ya melakukan kampanye yang dilakukan di televisi dengan mengunggulkan satu calon dan terus kemudian secara tidak langsung mungkin mendiskreditkan calon dan koalisi yang lainnya. Tapi ya ini satu hal yang memang harus mungkin harus di rework lagi ke depannya. Kita akan cari tahu, kita ikuti semuanya. Tapi ini menarik untuk disimak dansa politik dan akrobat yang dilakukan oleh banyak pihak ini tadi. Di sisi yang lain, koalisi pemerintahan ini memiliki power karena mereka masih menjabat dan logistik yang sangat kuat. Di sisi yang lain, oposisi dengan logistik yang murah meriah, mereka berusaha untuk melakukan serangan yang ternyata juga berarti dan memiliki coverage yang juga tidak kecil. Maka sebenarnya ini semua, kalau saya pikir dan saya lihat, masih akan terus terjadi. Sehingga kalau kita mengharapkan kampanye yang akan teratur, yang rapi, ini baru akan terjadi saat semua bakal calon ini diumumkan. Sementara semua calon presiden saat ini dalam posisi jomblo, belum memiliki pasangan. Dan siapapun pasangannya ini masih sangat mungkin untuk bertukar-tukar. Koalisi pun sangat cair dan sangat mungkin untuk berubah-ubah. Apa yang akan kita lihat di Oktober nanti? Kalau dari kartu ini dibilangnya masih sangat bisa berubah. Tapi saya katakan, saya masih tetap yakin bahwa pemilu nanti akan hanya ada 2 calon saja atau 2 pasang calon yang akan membuat pemilu ini berlangsung hanya 1 kali putaran. Dan ini yang saya harapkan karena kita akan lebih bisa berhemat, menghemat waktu, biaya, menghemat terjadinya kegaduhan, dan semoga calon-calon yang jomblo ini segera menemukan pasangannya. Karena kalau tidak, kegaduhan ini akan terus terjadi dengan semua karya dan reka yang akan dilakukan, dan juga kekuatan petahana yang masih tetap dengan kekuatannya ini bisa melanggengkan apapun yang diharapkan, mentransisi kekuasaannya ini, dan memang ini adalah sebuah tujuan yang saya juga lebih setuju menuju ke Indonesia Emas di 2030 nanti. Bagaimana pendapat kalian? Betulkah memang demokrasi harus dilakukan seadil-adil dan sejujur-jujurnya seperti demokrasi di luar negeri, ataukah demokrasi di Indonesia memang harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada? Karena seperti yang saya katakan, kondisi geopolitik di internasional sedang tidak baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi pilihan kita di hari ini akan menentukan tidak hanya 1, 10, 20 tahun lagi, tapi 100 hingga 200, 300 tahun ke depan. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan konten ini. Doakan Indonesia ini akan selalu baik-baik saja dan semakin baik, dan pilihlah calon yang menjadi dukungan kalian. Jangan golput, dan pastikan kalian memilih calon yang benar-benar kalian dukung dan bukan mendukung satu calon karena kalian membenci calon yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.